Yesus, yang mana yang firman? Dua-duanya. Iya, dua-duanya kan? Iya. Yang mana yang Yesus, yang mana yang firman? Dua-duanya, nggak ada yang mana yang mananya. Kan dua. Enggak, pertanyaan saya dulu tadi, jangan usah muter-muter. Bapak punya agama saja Bapak tidak paham, apalagi Bapak tanya Al-Quran. Kan Al-Quran tadi Bapak- itu diturunkan, dengar. Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Makanya orang yang masuk Islam itu semua orang yang berakal. Masa sih? Karena Kristen ini jangankan masuk surga Pak, masuk akal pun tidak. Makanya saya punya tema Kristen ajaran bingung. Kok bingung? Boleh saya buktikan? Enggak, satu-satu dulu, nggak usah muter-muter. Jangan dibiasain muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Alhamdulillah. Halo. Selamatkan malam. Selamatkan malam. Ini telah datang terus Papi Gembala ini. Ingat kalau sudah dapat tapi begini Bang Loding, saya mau kasih ini dulu. Sebenarnya begini loh, ini tadi ayat itu rahasia, itu 1 Korintus itu nggak boleh dibuka itu Pastor Loding ya. Berbayar sebenarnya berbayar. Oh, berbayar. Nggak boleh loh Pastor Loding, itu rahasia ya. 1 Korintus 12 itu nggak boleh, karena ini sebenarnya rahasia, nggak pernah dibuka di gereja, itu nggak boleh. Ini peringatan ya Pastor Loding ya. Ini ya ini nggak boleh loh. Banyak pendeta yang lari ke hutan loh gara-gara ayat itu ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Agus Timawar, Katolik apa Protestan? Agus. Sagu. Bang Luding. Agus. Ya, Islam Kristen, Mbak. Iya, Kristen Bang, Kristen. Silakan. Ada yang mau ditanggapi tadi atau gimana? Papi Gembala? Iya. Jadi tentang ini tadi ya. Jadi kita baca Galatia 3:13 tadi Bang ya. Oke. Iya, silakan. Jadi gini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Ingat ini, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Jadi seharusnya Yesus ini seharusnya kita yang dikutuk itu manusia ini. Tetapi ingat Bang Luding, Yesus itu datang ke dunia ini itu korban penebusan, ya kan? Nah, korban penebusan itu semua Kristen mengaku itu. Ya. Jadi Yesus itu datang tergantung di kayu salib karena hukum paling tertinggi dulu itu
hukum tertinggi pada zaman itu hukum salib itu, ya kan? Nah, jadi datang Yesus ini mengambil kutuk itu yang seharusnya kita yang dikutuk manusia ini karena sudah berbuat dosa kan, gitu Bang. Begitu penjelasan sementara dulu. Nah. Mau tanggapi? Papi masuk Papi, tanggapi. Ya. Audio ada aman saya karena jaringan saya malam ini agak ngelek. Aman ya. Tapi menarik sih memang membahas Galatia 3:13 itu Pak ya. Nah, pertanyaan yang timbul di sini, siapa yang bernarasi Yesus terkutuk itu Pak? Siapa? Ini pemaparan ini bagus sih. Siapa yang bernarasi Yesus terkutuk? Ya. Kalau di sini nggak ada Yesus terkutuk, bukan terkutuk. Oke. Gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada karena tertulis. Ya, itu kan sebabnya, ya kan? Itu kan akibatnya karena kita akibatnya kan. Nah, sebabnya terkutuk kan? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Pertanyaan yang sangat mudah abangku, siapa nama orang yang terkutuk tergantung di kayu salib? Siapa nama orang yang terkutuk? Tapi gini Bang ya, yang terkutuk, jadi Yesus ini menjadi kutuk, mengambil kutuk itu. Apakah pantas kita mengatakan Yesus terkutuk? Sementara kita yang ditebus. Apakah pantas kita mengatakan Yesus terkutuk? Cuman mengambil kutuk itu, gitu loh Bang. Enggak. Yesus. Siapa nama Kristus? Siapa nama Kristus yang terkutuk? Berarti Yesus terkutuk. Bukan terkutuk Bang. Iya. Gini Bang. Iya. Kalau terkutuk itu orang yang berbuat dosa, orang yang membuat kejahatan. Yesus setitik pun dosa tidak ada. Kita tidak lagi bertanya tentang dosa apa tidak Pak ya. Tapi di sini sebentar Pak ya. Jadi kalau kita baca Bible itu Pak, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari Mikana, selebihnya dari si jahat, begitu Pak ya. Maaf karena terkadang ya. Nah, kalau kita baca ayat ini Pak dari Galatia 10, ini kan tentang hukum Taurat, oke? Kalau baca dari 3:10 sampai 3:13. Nah, lalu ditekankan oleh Paulus, Kristus telah menebus kita karena menurut Paulus Taurat itu terkutuk, betul? Menurut Paulus, iya, baca dari 10 baca, dari ayat 10 baca Pak. Iya, oke. Nah, terus aja dong. Nah, lanjut dulu. Dibaca aja Bang, dibaca supaya Bang baca ya. Nanti terlalu lama kita ini. Enggak apa-apa, dari 10 aja. Pendek kok ayatnya, silakan. Oke, dari 9 dulu. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi, ya ingat Bang ya, garis bawahi, menjadi, ya. Sebenarnya bukan Kristus yang terkutuk, tapi menjadi, karena Yesus mengambil kutuk itu, gitu. Oke. Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Abang ini masuk tentara, apakah Abang jadi tentara? Bukan begitu analoginya Bang. Iya. Dengan jalan menjadi kutuk, oke? Dengan jalan menjadi kutuk.
karena kita. Karena Oke? manusia, ya. Karena manusia. Saya agak Iya. mundur sedikit Pak, karena kalau kita di situ agak pusing Abang. Pertanyaan saya ada di ayat 11, ya, Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak Iya. ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaan saya, hukum Taurat ini hukum siapa? Hukum Musa. Musa dapat dari mana? Dari Allah Bapa di surga. Dari Allah Bapa. Lalu mengapa Paulus berkata tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Gimana tertulis itu, Bang? Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Iya, karena pada zaman hukum Taurat dulu, Musa itu, ya, orang yang berbuat dosa akan dihukum. Jadi ada tertulis itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, gitu loh. Jadi Ya, setiap orang berbuat, itu perintah siapa? setiap orang, ya itu kan karena dari perintah dari Bapa di surga. Perintah Bapa di surga. Oke. Lalu mengapa Paulus dengan sok-sokannya mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan hidup di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat? Iya, karena di hukum Taurat itu dulu kan semena-mena. Ada yang orang menyembah Allah yang lain gitu loh. Ya kan? Berarti Paulus boleh membatalkan hukum Tuhan? Tidak bisa. Loh ini, dan bahwa tidak Kenapa? ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Justru itulah Yesus Kristus datang supaya Yesus dibenarkan oleh Kristus Yesus. datang. Iya. Oke, yang menyuruh Yesus Kristus datang siapa? Bapa di surga. Bapa di sorga. Kata Yesus, Iya. lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Taurat. Kata Yesus. Lalu dengan congkaknya Paulus berkata tidak ada orang yang dibenarkan hidup dalam hukum Taurat. Yang mana yang Bapak dengar? Paulus atau Yesus? Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat gitu. Ya. Benar, itu sudah benar. Makanya itu dibenarkan oleh Yesus, digenapi oleh Yesus. Loh, Yesus berkata lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota. Kenapa? Gimana? Itu kan udah lain ayat lagi, Bang. Itu udah lain Iya. ayat itu. Nah, Yesus berkata lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota titik dalam hukum Taurat. Iya. Oke. Nah, di mana bagi orang-orang, sabar Pak, sabar, nanti saya buka ayatnya ya. Lalu kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Betul? Iya. Lalu kenapa Paulus dengan entengnya dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Iya, jadi makanya aku bilang, Pak. Iya. Jadi kan, Iya Pak. di zaman hukum Taurat itu memang tidak ada yang benar karena orang-orang manusia sudah salah menyembah Allah, ada yang menyembah pohon-pohonan, ya kan? Salah Nah, enggak sampai ke sana Bang. Bukan itu pembahasannya. Ini begitu. hukum Taurat loh. Iya, hukum Taurat Nah, itu itu banyak asumsi, orang. tak ada. Jadi gini, Bang, tunggu dulu, Bang. Dengan penghapusan dosa di hukum Taurat itu, Bang, itu banyak yang mengorbankan darah hewan pada zaman itu. Gitu loh. Yang seharusnya tidak pantas, ya kan? Makanya makanya benar lah itu, tidak ada yang dibenarkan Allah di hukum Taurat. Gitu loh. Berarti hukum Taurat tidak benar. Tidak ada orang loh. Tidak ada orang yang dibenarkan hidup dalam hukum Kan, Taurat. dan- Betul? Iya. Iya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ini kan firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Berat Pak. Coba Bapak buka ya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Mau saya kasih ayatnya Pak? Kasih tahu, Kak, di mana ayatnya? Efesus 2:15. Silakan. Oke.
Efesus berapa? Efesus 2:15. Oke. Ya, dipersatukan di dalam Kristus ya, perikopnya. Kita baca di sini dari 12 ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, ya, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Udah, ini tentang penyaliban ini ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa yang ditanyakan, Bang? Halo? Halo. Wah, jangan lengket, Bang. Papi gembala jangan lengket. Cek. Iya, lengket gambarnya lengket. Ya. Mana Pastor Loading? Seharusnya tadi Bang Loading yang kesini berhadapan dengan aku tadi, tapi jadi papi gembala jadinya. Suaraku bagus kah? Teman-teman di bawah bagus kah? Lancar kah? Bang Loading, kita aja Bang Loading. Bang itu papi gembala macet itu. Ya, sudah baca tadi Efesus 2:15? Sudah. Coba Apa baca. yang ditanyakan? Apa? Iya. Iya, Pak. Yang aku bacakan lagi ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa yang ditanyakan Bang Ruding? Terus berarti siapa yang membatalkan hukum Taurat? Di sini bukan membatalkan hukum Taurat. Di sini Anda baca itu, sabar. Anda baca tertulis itu yang tertulis, Pak. Kita baca yang tertulis, ya. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Selebihnya sih belum. Sejahat. Coba baca dulu. Ya, coba Nah, baca. gini Bang ya. Pelan-pelan kita baca ya. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Udah? Sebab dengan matinya Kristus, maka ia telah membatalkan. Nah, karena Perkataan gini, Bang. siapa itu? Sabar, perkataan siapa itu? Siapa? Ini. Efesus itu. Perkataan siapa Efesus itu? Ini kan suratnya Rasul Paulus. Rasul Paulus. Berarti Iya. kapasitas apa dia mengatakan begitu? Padahal Yesus sudah mengatakan tadi, Karena Bang Lodi lebih yang mudah nggak ngerti. dari langit. Sabar, jangan bilang tidak mengerti. Kami ini belajar, Pak. Sebelum kami berdiskusi, kami sudah baca Bible dari Kejadian Iya, sampai Iya. Wahyu, kan? Jadi kami setiap lisan yang keluar dari mulut kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, jadi begini, Pak. Yesus mengatakan lebih baik meruntuhkan langit, lebih mudah meruntuhkan langit kan dan bumi daripada membatalkan. Sekarang tiba-tiba ada dia datang tiba-tiba langsung membatalkan itu. Coba Anda jelaskan kepada saya itu. Bagaimana caranya itu coba? Bagaimana caranya? Bukan dia- Ada hukum Tuhan yang bisa dibatalkan oleh manusia. Coba. Bang Loding tidak paham ayat ini.
Jelaskan kalau saya tidak paham. Gini bang, Tugas Anda gini bang, menjelaskan. gini. Jadi karena ada di sini membatalkan dengan gemplangnya bang Loading mengatakan dibatalkan, padahal memang Yang tertulis. dengarkan, iya. Karena tertulis memang, jadi dengan gemblangnya abang Loading mengatakan seperti itu, tapi padahal bukan seperti itu maksudnya ini. Maksudnya gini bang, karena kita nih manusia di hukum Taurat itu harus dihukum tadinya, udah. Tetapi dengan kematian Kristus di kayu salib dibatalkan semua dengan yang dihukum tadi. Karena kita kematian Kristus ini sudah menjadi benar kepada manusia tentang kepada Allah. Gitu loh. Itu maksudnya ini, bukan dibatalkan. Siapa dia membatalkan? Ya kan? Itu bang. Yang Anda baca situ tertulis apa Pak? Kok penjelasan masa di dalam Bible mengatakan bahwa dibatalkan, tetapi penjelasan Anda tidak dibatalkan. Berarti penjelasan Anda bertentangan dengan Bible Anda. Bukan. Coba. Karena bang Loading tidak Ini. mengerti. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya, itu dia. Karena mati Kristus itu dibenarkan semua di hukum Taurat itu. Itulah dia. Bagaimana di sini dibatalkan? Anda bilang Bang Loading tidak paham artinya. Jadi begini bang, ku terangkan sedikit ya. Di zaman hukum Taurat itu kita harus dihukum Allah. Harus dihukum Allah kita, karena sudah terkutuk dosa. Udah. Tetapi kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka kita dibenarkan, dibatalkan semua hukuman itu. Hukuman yang tadinya harusnya Allah menghukum kita, dibatalkan oleh Yesus. Makanya dibilang, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Gitu bang, artinya bang. Bukannya aku apa bang ya, tapi biar sama-sama belajar kita. Itu artinya bang. Sama-sama belajar. Kita sama. Makanya kita diskusi ini sepakat agak tidak sepakat kan? Ya. Siapa yang terpilih? Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Anjay. Betul. Ini Gitu, Pak ya. Bang. Coba ini saya ajak Bapak berpikir. Saya ajak Bapak berpikir. Yesus diutus oleh Allah Bapa, ya. Iya. Yesus Ya. sendiri mengatakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Ketika Yesus diutus ke dunia, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk Ya. menggenapi. Kan lebih mudah meruntuhkan langit daripada membatalkan satu iota pun. Benar tidak? Betul bang, betul itu. Berarti saya tanya sama Anda, Yesus datang ke dunia ini untuk membatalkan hukum Taurat atau tidak? Membatalkan di sini Jujur. bang, dalam arti apa dulu membatalkan? Yang tertulis ini, Yesus dulu. yang Ya, kita tertulis ke ini. Yesus dulu. Yesus sabar. Kita ke Yesus dulu. Yesus datang ke dunia ini membatalkan hukum Taurat atau tidak? A, batal, B, tidak. Ya tidak. Tidak membatalkan. Yesus yang diutus oleh Allah Bapa saja tidak membatalkan. Nah, kenapa Paulus mengatakan di situ, jangan kasih di kamera rokok Pak ya, disembunyi saja tidak apa-apa. Soalnya saya tidak pakai pembatasan. Nah, kalau Yesus saja datang ke dunia diutus oleh Elohim tidak membatalkan hukum Taurat, terus kenapa Paulus dengan gagah berani dia mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib maka membatalkan? Di situ tertulis membatalkan atau tidak, Pak? Kita bicara yang tertulis, Pak. Ya betul. Di sini memang tertulis ada membatalkan, tetapi membatalkan bagaimana dulu bang? Ya. Oh, membatalkan bagaimana dulu? Begitu. Begini bang, begini. Nah, silakan jelaskan. Masuk. Membatalkan yang bagaimana tuh? Coba Anda jelaskan. Gini bang ya, seharusnya di zaman hukum Taurat manusia itu akan dikutuk, udah seharusnya. Tetapi kan makanya tertulis tadi kan, sebab dengan matinya sebagai manusia, jadi Allah itu akan menghukum manusia di zaman hukum Taurat itu seharusnya begitu. Tetapi dengan matinya Kristus di kayu salib, maka kita dibenarkan oleh Kristus.
Udah, jadi hukum apa yang maksudnya yang di sini membatalkan itu hukuman Allah itu tidak terjadi lagi. Jadi dibatalkan hukum Allah itu yang tadinya kita dikutuk oleh dosa, oleh Allah, harusnya kita yang dikutuk. Tetapi karena kematian Yesus di kayu salib, maka kita dibenarkan. Itu maksudnya di sini membatalkan, Bang. Gitu, Bang. Oke, sudah. Baik. Berarti di situ pemahaman Anda Paulus tidak membatalkan walaupun tertulis di situ dibatalkan ya? Memang tertulis membatalkan, tetapi kan membatalkan yang bagaimana dulu kan, gitu loh. Membatalkan yang bagaimana dulu? Apakah Iya. Anda bisa menjelaskan apa yang maksud membatalkan di situ? Membatalkan seperti apa? Kan sudah kuterangkan tadi. Iya, bukan di begini, hukum Pak. Taurat seharusnya manusia ini harus dihukum Allah Bapa menghukum manusia itu udah karena sudah berbuat dosa, sudah menyembah Allah lain gitu loh. Maka kematian Yesus Kristus sebagai manusia, maka kita dibenarkan. Jadi batallah hukum Allah itu kepada manusia itu. Maka siapa yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan. Gitu loh. Batallah jadinya hukuman Allah itu. Gitu, Bang. Berarti batal. Iya. Berarti batal. Baik. Hukuman Allah yang diturunkan kepada Musa itu apa-apa saja, Pak? Hukuman Allah kepada Musa. Ya, kan 10 hukum Taurat diturunkan kepada Musa kan? Iya, hukum Allah itu kan ya ada tertulis itu yang 10 itu kan. Itu hukum Taurat. 10 Ada hukum tidak? Taurat, iya, ada. Ada tidak dilarang membunuh? Ada. Ya. Coba Anda baca 1 Tesalonika 2 nomor 15, masih perkataan Oke. Paulus. Satu berapa tadi, Bang? 1 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika 2 ayat 15 ya. Ini kita berpikir, Pak ya, kita berpikir ya. Sukacita atas jemaat. Nah, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia musuhi. Dan semua manusia mereka musuhi. Apa yang ditanyakan, Bang? Oke. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Itu perbuatan yang disukai oleh Elohim atau tidak? Membunuh itu. Ingat, Bang, Yesus turun ke dunia itu untuk korban penebusan ya. Ingat itu dulu. Tidak tanya ya? Yesus turun. Iya. Sabar. Ingat itu. Nah, lanjut. Dengar. Sabar, Anda ini saya sudah tahu pintar bersilat lidah. Sabar dulu. Iya, Kita bukan tetap bersilat fokus lidah, ke Bang. Bible. Oke, sabar. Kita tetap fokus ke Bible ya. Kita tetap fokus ke Bible. Karena di Iya. sini kita berbicara tentang agama harus berlandaskan dalil. Bahkan Iya. orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Ini perbuatan baik apa perbuatan buruk? Sebenarnya buruk. Sebenarnya buruk. Iya. Seharusnya buruk ya. Iya. Oke. Seharusnya buruk. Perintah Elohim jangan membunuh. Betul? Iya. Kira-kira orang di 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini mereka membunuh Yesus dengan membunuh para nabi dan membenci seluruh manusia ini dan tidak menghiraukan perintah Elohim ini. Bagaimana keadaan mereka ini? Dibenci oleh tidak oleh Elohim? Sudah diampuni kan? Di mana? Diampuni Tuhan Yesus, Di mana kan? di mana ayatnya diampuni? Kasihkan saya tidak dapat ayatnya. Silakan. Yesus berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu diampuni. Oke, berarti Yesus berkata begitu. Berarti Iya. Yesus ini konsisten, dia punya perkataan. Maksudnya? Baca Yohanes 8:44. Oke. Yohanes 8 ayat 44 ya. 44. Oke.
dari 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa yang ditanyakan, Bang? Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, Anda mengatakan dosanya telah diampuni, kan? Karena Yesus berkata, dosa iblis diampuni atau tidak? Karena iblis yang menjadi bapa mereka itu. Konsisten ya? Konsisten ya? Dosa iblis diampuni atau tidak? Karena dengan pengaruhlah iblis, maka mereka membunuh Yesus. Kutanya sama Anda, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus di kayu salib, mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berbuat itu karena dipengaruhi oleh iblis. Betul? Yohanes 4:88, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan. Ingat, keinginan iblis, yaitu membunuh manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa di 1 Tesalonika 2 nomor 15 orang-orang ini dosanya diampuni, iblis dosanya diampuni atau tidak? Jujur. Iblis itu apa sih, Bang? Aku mau tanya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Enggak, tunggu dulu. Iblis punya saya tidak tanya itu. Dosa iblis diampuni atau tidak? Jujur. Enggak, konsisten dong. Enggak, gini Bang. Kita harus tahu dulu iblis ini apa dulu. Saya tanya konsisten dong. Dosa iblis diampuni atau tidak? Karena Anda tadi mengatakan. Enggak, maksudnya gini, Bang. Sabar. Dosa iblis harus diampuni apa enggak? Iblis ini apa dulu? Saya tidak tanya iblis ini apa dulu, mau dia apa, tidak tahu. Bagaimana? Sekarang begini, ketika Anda mengatakan bahwa iblis ini apa dulu, saya tanya, orang-orang Yahudi ini apa dulu? Orang-orang Yahudi manusia. Ya manusia. Mereka berbuat kejahatan atau tidak? Iya. Mereka berbuat kejahatan ini karena dipengaruhi oleh siapa? Bang Loding kira kali ya, iblis ini suatu makhluk gitu loh, makhluk yang... Saya tidak tanya dia makhluk atau tidak. Bos, begini, Agus, manusia berbuat dosa ini karena dipengaruhi oleh siapa? Maksudnya kan tadi Bang bilang tadi, dosa iblis diampuni apa enggak gitu kan? Iblis manusia ini, berbuat, Abang Loding dengar, makhluk. Dengar, manusia berbuat dosa ini karena dipengaruhi oleh siapa? Iblis. Berarti iblis pusat dosa kan? Iya, tapi abang kira makhluk. Dengar. Iblis ini pusat dosa. Tanpa iblis mempengaruhi manusia, manusia tidak akan berbuat dosa, sepakat? Iya. Nah, ketika saya mengangkat di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi pusat dosamu, karena kamu ingin melakukan keinginan iblis, yaitu membunuh manusia. Kalau mereka yang diperintahkan oleh iblis untuk membunuh manusia saja dosa mereka diampuni, apalagi iblis yang pusat dosa. Berarti kalian Kristen bersyukur kepada iblis atau tidak? Enggak, pertanyaan Abang Loding itu lucu gitu loh. Lucu. Kamu tidak mau jujur karena tidak ada ilmu kau itu. Bukan gak ada ilmu, Bang. Cuman ya. Belajar lagi. Saya suka asumsi turun di bawah. Belajar lagi, ganti pemain lain. Konsisten dalam berkata-kata. Masa perbuatan orang-orang membunuh manusia ini kalian membenarkan bahwa itu dosanya diampuni? Kalau dosanya diampuni berarti Yudas iblis masuk neraka. Karena dengan iblis membisikkan kepada Yudas, maka Yudas menjual Yesus. Berarti Yudas dan iblis itu adalah pemeran utama dalam penebusan dosa. Begitu cara berpikir. Di sini kita berpikir, boleh kamu membantah tetapi pakai dalil, bukan pakai kamu punya congor. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu. Belajar lagi, Pak. Saya live setiap hari. Nanti kalau sudah pintar baru naik, kalau tidak panggil pendetamu datang ke sini. Begitu.
Buang-buang ilmu saja ketika saya buang-buang saya punya ilmu ketika saya lawan kamu itu. Karena kenapa? Karena sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Boleh kamu membantah, karena kita diskusi sepakat agak tidak sepakat, boleh kamu membantah. Tetapi bantahan kamu itu harus pakai dalil dong. Masa kamu bilang seharusnya mereka itu berdosa, seharusnya. Mana ada firman Tuhan seharusnya? Kalau tidak ganti saja pendetamu dengan saya itu, bilang pendetamu kontrakkan gereja itu kepada saya pengen jalan tanpa perpuluhan di situ. Yang penting banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Silakan pasien selanjutnya, siapa lagi? Jujurlah, berdiskusi itu dengan kejujuran. Tidak boleh kalau tidak jujur. Memang jujur itu pahit. Sudah jelas tadi. Dari Efesus 5 tadi saya sudah lihat pernapasannya itu kurang jelas itu tadi. Dari Efesus tadi itu. Tertulis di situ dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Padahal apa kata Yesus kepada Musa? Apa kata Yesus kepada Abraham? Apa kata Elohim kepada Abraham? Inilah perjanjianku yang kekal. Masa ada perjanjian antara Elohim dengan utusannya tiba-tiba dibatalkan oleh seseorang yang entah datang dari mana itu. Di dalam Ulangan 17 nomor 10 teman-teman, apa kata Elohim? Inilah perjanjianku dengan Abraham, perjanjian yang kekal. Kalau Tuhan membuat perjanjian yang kekal, hanya Tuhan yang bisa membatalkan. Kok tiba-tiba datang ini sosok dari mana membatalkan ini? Kami ini belajar. Begitu. Tidak lihat itu gelar saya sampai PST itu peneliti sekolah teologi. Jauh-jauh saya ke Vatikan, hampir habis uang saya ke Vatikan belajar. Halo Didi. Kristen ya? Assalamualaikum. Ini tadi ada yang komen Bang Odin, dia bilang Bang Lulil tolong botol minta tolong itu dinaikkan Bang Odin. Siapa? Ada tulis siapa nama akunnya tadi tuh. Bilangnya Bang Loding. Iya, anak multi siapa? Botol. Coba minta tolong itu dinaikkan Bang Loding. Oke, siap Bang. Minta tolong biar enggak komen asal komen. Oke, siap. Tidak apa-apa kalau mereka bilang kita botol, tidak apa-apa. Yang penting kita botol ada isi, daripada mereka botol kosong baru pecah lagi botolnya. Jadi teman-teman, selama mereka diskusi dengan orang Islam ini, ada satu poin yang mereka tidak tahu, yaitu apa? Ternyata selama ini mereka bukan diskusi dengan saya, mereka bukan diskusi dengan para apologet Islam, melainkan mereka diskusi dengan Bible mereka sendiri. Dikasih surat Paulus, mereka membantah. Si Yohanes, mereka membantah. Dikasih Matius, mereka membantah. Berarti tidak secara langsung mereka ini telah berdiskusi dengan Martius, Markus, Lukas, Pertus, Capticus, Uranus, Neptunus. Berarti ini fakta membuktikan bahwa musuhnya Kristen itu bukanlah Al-Quran, melainkan kitab sucinya sendiri. Jadi mereka bermusuh dengan Bible mereka. Seharusnya itu dibatalkan, tetapi batal ini batal yang bagaimana? La ilaha illallah. Batal ya batal. Saya pikir saya sengaja kasih maju sedikit supaya dia bisa berpikir. Bodoh kok dipelihara. Pelihara itu kambing, sapi, ayam dijual dapat uang. Bodoh dipelihara. Bodoh itu kalau dipelihara ditukar pakai kipas angin pun, kipas angin rusak mereka tidak mau. Ya, halo Bang. Ya, halo. Sangkal diri Ya. dari Katolik apa Protestan?
Protestan. Ya, silakan open game, Pak. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Mau tanggapi tadi atau mau tanggapi tema saya? Silakan. Ya, saya mau tanggapi begini Pak. Tadi Bapak bertanya tuh, ada pertanyaan seperti membatalkan hukum Taurat. Bapak tahu nggak kira-kira ciri-ciri orang yang membatalkan hukum Taurat itu apa? Ya, kita baca yang tertulis Pak. Efesus 5 nomor 5, Iya. Efesus 2 nomor 15 itu kan Pak, yang Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Iya, dengan matinya Yesus di kayu salib, kan gitu ya. Efesus 5 ayat 15. Nah, ciri-ciri yang membatalkan hukum Taurat itu mereka tidak merayakan Paskah. Ya, coba Anda jelaskan, karena itu Anda punya kapasitas untuk menjelaskan. Masa saya mau menjelaskan kitab orang kan tidak boleh kan? Satu, kedua, mereka menyembah Tuhan tidak dengan Pak, saya- mempersembahkan darah dan daging hewan. Nah, saya tanya, Sabar Pak, yang pertama tadi apa Pak? Biar saya catat. pertama dia tidak Ciri- merayakan Paskah. Ciri-ciri membatalkan hukum Taurat ya. Ya, Ciri-ciri membatalkan hukum Taurat. Satu, tidak merayakan hari Sabat. tidak merayakan hari Sabat. Terus yang kedua, tidak menyembah Tuhan dengan mempersembahkan darah dan daging hewan. Menyembah Tuhan, ya. Terus tidak percaya kepada kutuk dan berkat. Tidak percaya kutuk. Dan berkat. Nah, Silakan. pertanyaan saya begini Pak. Di dalam ajaran Islam itu kan juga tidak merayakan Sabat. Berarti Islam juga membatalkan hukum Taurat dong. Terus? Nah, kenapa Bapak ribut ketika ada mengatakan membatalkan hukum Taurat sementara kalian sendiri membatalkan? Tidak baik. menyembah Tuhan dengan mempersembahkan darah dan daging hewan. Oke, baik. Baik. Saya akan buktikan bahwa di dalam Al-Quran itu memelihara 10 hukum Taurat, dan nanti Anda sebagai seorang pendeta, Anda membuktikan dari ciri-ciri membatalkan hukum Taurat itu. Jangan menyembah ini, korban pakai darah, begini-begini. Pakai dalil boleh Pak, apalagi Anda seorang pendeta. Nanti saya membuktikan pakai dalil Al-Quran saya, bahwa 10 hukum Taurat yang Elohim diturunkan kepada Musa, itu dipelihara di dalam Al-Quran. Tetapi Anda tunjukkan dalil ini. Di mana Anda mengatakan tadi ciri-ciri membatalkan hukum Taurat itu adalah tidak ini, tidak ini, tidak ini. Dalilnya di mana? Karena kita berbicara agama berlandaskan dalil. Ya. Silakan. Jadi perintah hukum Taurat di poin keempat, ya, tentu harus pertama tidak menyebut nama Tuhan sembarangan ya. Lalu di poin ketiga, supaya kita menguduskan hari Sabat untuk Tuhan. Ya. Jadi di poin kedua, kita harus menyembah Tuhan Allah. Poin pertama, tidak pakai patung begitu ya, atau menyembah yang lain. Nah, saya melihat di Islam juga menyebut nama Allah sembarangan dan tidak menyembah Tuhan dan tidak merayakan hari Sabat begitu, tidak menguduskan Sabat itu sebagai hari Tuhan. Nah, juga tidak menyembah Tuhan dengan pakai darah dan daging hewan. Bahkan di Islam mempercaya adanya surga dan neraka. Di hukum Taurat itu tidak ada. Mempercaya adanya kebangkitan di akhir zaman. Di hukum Taurat itu tidak dipakai. Yang menjadi landasan hukum, payung hukum Islam tidak pakai hukum Taurat itu apa? Kalau Kristen kan jelas. Karena Yesus sudah melakukannya dengan menggenapinya untuk semua umat manusia. Bapak menghadap ke sini dong, masa Bapak marah-marah saya mungkin. Menghadap ke sini biar kita saling kenal begitu. Ini sembunyi kamera. Santai kita Pak. Di sini kita diskusi sambil kita mengajak berpikir begitu. Biar saya bisa mendapatkan ilmu, ya.
selagi kalian menyampaikan yang tertulis di dalam Bible, ingat kata Yesus, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Amin. And Silakan. Nah, begini Pak ya, yang saya mintakan tadi, Pak, Anda mengatakan bahwa di dalam Islam itu hukum Taurat bla bla bla. Aku buktikan sama Bapak ya. Yang satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ada dalam Al-Baqarah ayat 163. Ya, di situ dikatakan apa? Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ada satu Pak ya. Ya. Dua, di situ di hukum Taurat yang kedua itu jangan membuat patung. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Itu ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 178. Apakah engkau menjadi berhala-berhala sebagai yang Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Nah itu ya. Itu dua Pak. Yang tiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu ada di Al-A'raf 180. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Ya, itu ada. Nama-nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya, itu. Tidak boleh kita memanggil dengan nama Allah. Woi, ampunilah dosaku. Woi. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu yang ke berapa ya? Yang ketiga Pak ya. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat ya. Di dalam Islam itu di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Tentang sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati yaumil jum'ah. Di dalam Al-Quran diperintahkan hari Jumat ya Pak ya. Jadi kita beragama ini berlandaskan dalil. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan selebihnya dari si jahat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibu bapakmu. Ya. Itu yang keenam. Ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Itu ada di Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Berbuat saja. Di dalam Al-Quran itu dikatakan jangan mendekati. Mendekati saja tidak bisa, apalagi berbuat kan. Nah, itu itu yang ketujuh. Yang kedelapan, jangan mencuri. Di Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong kedua tangannya. Itu ada. Nah, sekarang yang ke-10 Pak. Jangan menginginkan milik sesamamu. Ada di An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, silakan Pak. Saya sudah buktikan 10 hukum Taurat dipelihara di dalam Al-Quran. Tolong Anda tunjukkan, saya minta dalilnya, saya buka di sini. Tadi poin-poin yang membatalkan hukum Taurat itu adalah korban harus pakai darah, harus hari kuduskan hari Sabat, ternyata Kristen hari Minggu. Ya. jadi kok Dan Islam hari ini Jumat? kenapa? Itu diperintahkan dalam Al-Quran Pak. Itu Diperintahkan bukan dalam Sabat. Al-Quran. Sabat itu Sabtu. Iya, sekarang begini Pak. Sekarang begini. Ketika kami di dalam Islam, itu ada dalilnya hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati yaumil jum'ah. Itulah Itu dalil. membatalkan, Bang. Sabar, dengar Itu dulu. membatalkan. Sabar Pak, dengar dulu. Kami beragama itu berlandaskan kitab suci yang Allah turunkan kepada kami. Ya. Nah, kalau Anda membantah saya ini bahwa itu hari Jumat, bisakah Anda tunjukkan dalil kepada saya? Yesus perintahkan ke gereja hari Minggu. Sementara kalau perintah ke masjid, saya bisa tunjukkan Anda. Itu Quran surah makanya dibatalkan, Bang. Di Kristen itu bukan Taurat lagi yang dipakai, tapi hukum kasih. Kami dasar hukumnya Bagaimana? kan kuat. Sabar, jangan dulu kemana-mana. Kalau Anda seorang kan pendeta. nggak ada perintahnya itu. Sabar. Dasar hukum. Begini Pak, saya masih menghargai Anda. Jadi kalau misalnya begini Pak ya, kalau Anda tidak membatalkan hukum Taurat, ciri-ciri orang kalau sudah mau mentok. kalau Anda tidak membatalkan hukum Taurat, harusnya konsisten di hari Sabat Dengar itu. dulu. Dan menyembah Dengar dulu, Tuhan harus pakai darah. Karena kalian Tidak pakai bisa. hukum haram. Sudah. Kalian kan pakai hukum haram. Dengar dulu Pak. Tolong Anda buktikan tadi Terus kalian juga ciri-ciri memanggil nama Tuhan itu kan sembarangan kan.
dengar. Tolong Anda buktikan sama saya tadi pakai dalil. Saya minta Lengkap di dalil. Kristen itu semua ada hukum Taurat. Ya, baik. Saya minta dalilnya tadi, ciri-ciri membatalkan hukum Taurat itu yang Anda kasih sama saya tadi. Saya minta dalilnya di mana saya dapatkan itu. Ya pertama gini, di dalam perintah hukum Taurat itu kan harus Saya sabat. minta dalilnya. Sabat. Saya minta dalilnya. Kan Anda sudah membaca tadi, kuduskanlah hari Sabat. Anda menguduskan hari Jumat. Itu kan sudah membatalkan. Pendeta saya, Wih, turun di bawah. Pendeta terlalu banyak makan babi dengan perpuluhan itu. Saya sudah bilang, ya, kita beriman itu, kita beragama itu sesuai kitab suci kita masing-masing. Uang kitab suci saya diperintahkan hari Jumat, kamu mau memaksakan bahwa hari Sabat bagaimana? Sementara kalian pergi ke gereja hari Minggu tidak ada dalilnya. Rata-rata Kristen kalau kita tanya di mana dalil pergi ke gereja hari Minggu, apa yang mereka katakan? Maka di Batu Karang inilah aku mendirikan jemaat. Yang saya mintakan tadi, kamu mengatakan ciri-ciri membatalkan hukum Taurat. Saya catat loh. Saya minta dalilnya di mana. Masa saya jawab pakai dalil, Anda cuma pakai asumsi? Seorang pendeta loh. Kalau Anda seorang pendeta, Anda seorang pemuka agama, sebelum Anda berbicara, Anda dahulukan dalil dulu. Oh, ini dalilnya. Oh, Pak Pendeta, kenapa dalilnya begini? Oh, begini penjelasannya. Penjelasan ini Anda dapat dari mana? Saya dapat dari tafsir ini. Saya dapat dari tafsir ini. Masa Anda pendeta naik cuma modal nekat? Rata-rata pendeta ini cuma perpuluhan saja yang urus. Pantas Fortuner ada yang 3, ada yang 4. Sudah saya buktikan tadi. 10 hukum Taurat dipelihara di dalam Al-Quran. Sudah kasih dalilnya. Sementara Anda mengatakan bahwa ciri-ciri membatalkan hukum Taurat itu ada 3. Ini. Saya minta dalilnya mana? Anda langsung remnya blong. Kan? Saya minta dalilnya. Anda kasihkan saya dalil, saya buka di sini baru terserah. Anda mau berbicara dari kejadian sampai kecelakaan, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah dapat dalilnya. Biar saya meneliti dalilnya itu. Jangan sampai keilmuan saya memahami Bibel ini terlalu lemah. Sama saya, tadi saya sudah tahu sampai begini dia tadi tuh. Kan? Tidak mau tunjukkan muka, karena kalau tunjukkan muka terus dibuat mencer sama saya, gereja tutup. Silakan pasien selanjutnya. Ini semakin larut semakin panas ini, makanya kalian semakin tep-tep layar semakin kuat ya. En arke en hologos, tep-tep layar don bos. Ya. Pasien selanjutnya. Ya, halo Angga, Islam Kristen. Halo. Masa kita berdiskusi kita tidak pakai data? Masa saya mau kau pikir ini gereja yang bisa kau cuma kasih di jemaat dengan kau punya perkataan itu? Halo? Popok, Islam Kristen? Halo? Al-Islam Halo, ini. Popok? Turun. Ya. Halo, Burik, Islam Kristen. Islam bang. Oke, saya izin turunkan dulu abangnya. Nah, biar durasi. Ya, Tuan Muda, Islam Kristen. Islam. Bang, saya boleh tanya enggak bang? Di sini khusus Islam dan Kristen, Bang. Kalau Muslim nantilah.
Kalau mau tanya tentang muslim-muslim, tanya saja sama ustadz-ustadz. Saya bukan ustadz. Di sini teman-teman muslim mengertilah, di sini koma lintas agama. Biar kita diskusi, kita carikan oten dulu begitu. Ya. Teman-temannya tolong dibantu ya. Ya, saya ini bukan ustadz. Jangan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Muslim ya? Muslim, Mbak. Siap. Ya, halo, tanda tanya. Halo. Halo, Sul. Sul, Islam Kristen. Sul. Sudah habis oten. Masa sih orang pendeta ngomong begitu tanpa data? Kita cuma percaya dia punya asumsi. Ya, apa lain tidak. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Islam memelihara, kalian yang membatalkan. Baru kau protes pula. Kenapa hari Sabtu? Ya, hari Sabtu diperintahkan para Yahudi. Kita Islam hari Sabtu kau mau protes. Wong ada dalilnya, baru kamu protes tidak ada dalilnya. Anehnya kan? Queen, Islam Kristen. Queen. Allahu Akbar. Hidayah ya Allah. Madison naikkan. Bang, kalau mereka cuma tapping, itu mereka tidak berani naik. Orang cuma tapping situ saja. Perang mereka dengan tappingan itu. Tidak ada Kristen mereka kalau cuma bani-bani tapping itu mereka tidak berani minta permintaan naik. Kalau dia minta permintaan naik, saya kasih babi 1 ekor beserta kandangnya yang mini. Plus bonus dengan babi rica-rica 1 mangkok. Pagi. Tidak berani mereka naik. Gitu. Ya Allah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Ya, paradok Nabolon, Islam Kristen. Kristen Bang. Oke Pak, silakan Pak, buka kamera dulu Pak, silakan. Ya, dari Katolik apa Protestan Pak? Protestan. Ya, silakan. Ada mau Anda tanggapi diskusi tadi atau tema, silakan Pak. Pak, boleh merokok, tetapi jangan menghadap ke kamera ya, soalnya saya tidak pakai pembatasan. Gini Pak, Al-Quran itu firman Allah. Iya, firman Allah. Oh. Asyhadu. Kalau untuk Iya. kesono mah
pertanyaan saya, penulis Al-Quran siapa sih Pak? Penulis Al-Quran para sahabat, Pak. Ya namanya. Para sahabat. Iya, para sahabat, Pak. Ya namanya. Ya, Utsman bin Affan. Banyak namanya, cuma saya lupa. Nanti saya Soalnya Google saja. di Al-Quran itu setiap apa sih namanya? Setiap percintaan. Semangat, semangat, Pak. Bapak ini masih nggak ada menceritakan dibuat firman penulisnya, Tuhan, loyo-loyo. Semangat. Semangat, Pak. Masa Al-Quran di situ kita harus tulis penulis ini, penulis ini. Tidak ada, Pak, seperti itu. Ya, Itu harus nanti ada buku lah. sejarah begitu. Tidak ada seperti itu. Namanya juga. Nah, oke. Kalau Bible firman Tuhan tidak menurut Bapak? Bukan firman Tuhan. Bukan. Ah, Bukan. berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus itu firman. Bukan Tuhan. Ya, kalau ya Tuhan ya firman. Yesus ini Tuhan apa firman? Ya kan itu kan firman yang hidup. Yesus itu firman yang hidup. Yesus firman yang hidup. Yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Katanya hidup, mati. Manusianya. Yang mati itu ke manusianya, bukan yang mati itu ke manusianya. Keilahiannya tetap. Terus? Oke, dari ujung kaki sampai ujung rambut yang mana yang keilahiannya Yesus? Ayo. Mau kemana? Dari ujung kaki ke ujung rambut itu manusianya. Ya, di mana keilahiannya? Dia itu ku firman Allah. Berarti bukan Yesus. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Yang mana yang Yesus, yang mana yang firman? Dua-duanya. Iya, dua-duanya kan? Iya. Yang mana yang Yesus, yang mana yang firman? Dua-duanya, nggak ada yang mana yang mananya. Kan dua. Enggak, pertanyaan saya dulu tadi, jangan usah muter-muter. Bapak punya agama saja Bapak tidak paham, apalagi Bapak tanya Al-Quran. Kan Al-Quran tadi Bapak- itu diturunkan, dengar. Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Makanya orang yang masuk Islam itu semua orang yang berakal. Masa sih? Karena Kristen ini jangankan masuk surga, Pak, masuk akal pun tidak. Makanya saya punya tema Kristen ajaran bingung. Kok bingung? Boleh saya buktikan? Enggak, satu-satu dulu, nggak usah muter-muter. Jangan dibiasain muter-muter. Ya silakan. Jangan lama-lama saya sambil Kan bercanda. tadi pertanyaan saya itu, Al-Quran itu firman Allah, iya. Siapa penulisnya? Para sahabat. Firman Allah kok sahabat yang menulis? Iya, Emang firman Allah Allah bisa- turunkan. Iya, firman Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Saksinya? Muhammad sampaikan kepada sahabat, saksinya maka enggak? sahabat tulis. Kenapa? Ada saksinya nggak? Saksinya itu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 96. Saya buka Ya, coba. ya. Ya. Al-Isra ayat 96. Habis ini saya tanya Bapak boleh? Enggak, satu-satu dulu. Iya, habis ini kan saya tanya Bapak boleh. Kan pertanyaan saya belum beres. Oke. Nih. Ini Bapak butuh saksi kan? Saya kasih ayat di Al-Quran saya ya Pak ya. Ini Al-Quran saya yang mengatakan, Ya, bukan saya. Nah, coba Bapak baca. Ya, Bapak yang baca. Katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian, sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Jadi saksinya adalah Allah. Jederkon, selamat datang di kebenaran. Ya. Boleh saya tanya Bapak? Di situ saksi apa itu? Boleh saya, Allah yang menjadi saksi. Boleh saya tanya Bapak? Boleh. Oh enggak, Ya. tadi dulu selesaiin dulu pertanyaannya.
Iya, sama. Saya pertanyaan yang sama dengan ini. Di dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan begini, Bapa yang mengutus aku. Ambil HP. Apa? Coba Pak. Ya, Yohanes 14:1. Bentar ya, tak download dulu HP yang ini. Iya, siap. Bapak semua sehat di sana ya? Ya, Bapak, Ibu, semua keluarga sehat selalu ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, Harus lindungan dan tetap Tuhan. diberikan kasih karunia oleh Tuhannya Yesus, Pak ya. Coba baca dulu Pak. Kenapa? Coba dulu baca. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 1. Makasih. Coba baca baik-baik, Bapak baca coba. Iya, baca baik-baik. lah. Janganlah gelisah hatimu, wahai Pak Nabolon. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapakah yang harus kita percaya? 1. Satu yang mana? Yang ku apa yang Allah? Aku itu kan merujuk pada Tuhan Yesus, Iya, Allah itu siapa? Bapa di surga. Berarti ada berapa yang kita percaya? 1. Berarti Bapa dan Yesus sama? Yesus itu kan firman Bapa. Iya. Firman Bapa, Bapa atau bukan Bapa? Firman Bapa. Oke. Firman Bapa. Coba kamu buka Yohanes 1:14. Tadi kan Saya 14:1. tanya gini. Bapak sama suara Bapak beda nggak? Tidak. Suara saya adalah Enggak. sifat Bapak- saya menempel enggak. pada diri saya. Pertanyaan saya jawab iya apa enggak. Bapak sama suara Bapak beda enggak? Beda. Sama enggak? Beda. Suara Bapak enggak itu? Iya, suara saya. Ya, kayak gitu juga Allah. Allah itu sama firman-Nya beda, tapi Allah. Oh, tapi Allah baik. Suara Bapak Ketika sama suara Bapak itu oke. kan suara Bapak kan? Oke. Iya, berarti yang di Yohanes 1:14 itu yang menjadi manusia itu Bapa apa firman Bapa? Firman. Firman Bapa. Bacanya- Berarti ada firman baca, Bapa. iya. Sabar. Baca Yohanes Sabar. 1 ayat 1, Pak. Ya, berarti ada firman Bapa yang menjadi manusia dan ada Bapa yang tidak menjadi manusia, betul? Enggak. Coba baca Yohanes 1:14. Iyalah. Ya pasti ada lah firman Allah itu enggak jadi manusia. Bumi ini kan firman-Nya. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 1. Bapak yang baca biar paham. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Ya. Yohanes 1:14. Coba Anda baca Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Coba Anda baca di situ. Kita belajar sama-sama, Pak. Kita sama-sama berpikir di sini. Ya, coba Bapak baca lah. Ya. Biar paham, biar Firman- Bapaknya bisa ngerti kalau saya yang baca. Anda yang harus. Coba Anda paham. Coba Anda baca. Yohanes 1:14. Coba ibu minta tolong baca ibu. Kita belajar sama-sama ibu ya. Sehat selalu ya. Yohanes 1:14. 1 ayat
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terus salahnya? Perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya, siapa yang memberi? Allah Bapa. Yang menerima siapa? Firman-Nya, Yesus. Yang mana Tuhan? Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan. Allah Bapa Tuhan, atau tidak? Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Yang mana satu? Yang memberi atau yang menerima? Bapak bisa memahami jawabannya. Semangat. Jawabannya Yohanes 1 ayat 1. Kok mundur lagi, kan kita sudah maju. Kan itu jawabannya. Ya sudah Pak. Bapak, Ya, bapaknya sudah. aja yang kurang memahami bahasanya. Iya. Coba. Ibu bisa baca, ibu itu bisa baca Yohanes 14:1, Ibu? Saya paham ini. Iya. Firman Saya itu paham. telah menjadi sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Ada berapa ini, Pak? 2. Yang mana Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhan Bapa 2. 3 malah. Oh, 3 Dua. tambah 1. Ya, Roh Kudus kan punya roh. Oke. Oh, berarti Tuhan Anda 3. Ya? Kalau saya menunjukkan kalau Yesus bilang cuma 1, mana yang kita percaya? 3 atau 1? Jawabannya Yohanes 1 ayat 1. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih sudah mampir Pak. Saya izin mau istirahat dulu Pak ya. Ini saya di Maluku Utara sudah jam 4 mau persiapan sholat subuh ya. Ya, saya minta Bapak pahami dulu Yohanes 1 ayat Iya, 1 ya. Iya, Bukan nanti saya kamu belajar lagi. Yohanes 1. Oke, sip. Iya. Iya, oke siap Pak. Makasih Pak. Salam buat keluarga semua ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.